Pertama gue pengen sedikit meminta maaf dulu kepada anda semua, karena gue tahu review ini sebenarnya cukup ditunggu-tunggu pas gue ngeposting video first impression gue. Dan ini adalah kesalahan gue, bukan kesalahan si Om J. Kalau review ini keluaran lama, karena jujur gue tuh begitu ngebayangin perlu nge-review ini dan perlu ngedengerin ini itu waktu yang lama tuh gue kesel gitu. Dan kesel gue itu karena ayam ini tuh kayak bagus banget tapi sampah banget di saat yang bersamaan. Kayak gue kesel sendiri sih kalau gue ngedengerin TT2 iPhone, karena kan gue kalau lu kan tahu kalau misalnya gue tuh lebih favor technical performance daripada tonal balance ya. Betul, ini tinte 2 ini gue coba ya. Ini betul, ini gue main kabel paling warm yang gue punya ya, dan ini gue irtif yang paling dark yang gue punya ya buat ngebenerin overall tonal balance nya. Gue masih perlu EQ. Jadi gue nggak tahu lagi anjir. Gue make ini tinte 2. Tinte 2 tuh ayam yang luar biasa. Secara tuning dia bagus menurut gua, dia overall very natural sounding, tapi ya not the best tune IM, mungkin di bawah 1,5 juta atau 1,5 juta lah ya. Tapi technical performance ya menurut gua susah banget kalau orang mau ngelawan. Mungkin salah satu yang bisa ngelawan secara technical performance cuman Hazy sama Hard Mirror doang, atau setidaknya di dalam radar gue cuman itu doang. Dan sama gue bisa bilang di Tinte 2 Evo, technical performance-nya luar biasa. Nanti gue akan lebih spesifik. BTW ini review nggak konvensional kayak gue biasa ya. Biasanya gue ngomong apa build quality dan sebagainya. Kamu selalu ngomong soal build quality ataupun apa yang ada di box-nya. Mungkin lo bisa cek video first impression gue. Gue ada tapi di sini gue akan ngomongin soal sound. Ya. Jadi gini ya. Ini berhasil mengekstrak the technical performance dari Tinte 2 yang asli. Jadi beda kayak Tinte 2 Plus ya. Tinte 2 Plus itu meskipun dia very well tuned, tapi dia menurut gue agak gagal dalam mengekstrak kemampuan technical performance Tinte 2 yang asli. Yang luar biasa. Jadi soal detail nggak nyampe Tinte 2. Soal dan soal soundstage juga nggak nyampe Tinte 2. Soal overall dynamics juga nggak nyampe Tinte 2 yang asli gitu. Tapi ini menurut gue cukup berhasil dalam ekstraksi technical performance di Tinte 2. Bukan arti Tinte 2 Plus jelek ya technical performance, menurut gue oke, standar lah. Tapi ya itu standar. Ini the top 3 lah gue bisa bilang. Gue pasti taruh dia 1, terus 1, 2, 3 tuh ya paling antara dia sama Hamir. Satu lagi ya ayam yang mungkin gue nggak tahu di sekitar harga sejuta ya. Oke, untuk ini sedangkan ini kayak dia punya technical performance menurut gue luar biasa. Mungkin menyamai Tinte 2. Mungkin dia agak lebih bagus di beberapa sektor dan Tinte 2 lebih bagus di beberapa sektor lainnya. Cuma mereka memiliki beberapa kesamaan. Misalnya soundstage-nya dua-duanya luas. Ya, detailnya dua-duanya luar biasa. Soal dynamics lebih bagus di Tinte 2. Soal tightness dan speed lebih cepat. Sedikit lebih cepat di T2 Evo. Soal bass texture menurut gue lebih bagus di T2, tapi soal bass coherency bagusan T2 Evo. Karena gue ngerasa bass ini agak sedikit beda daripada sama treble, agak kerasa beda. Terus dengan sini sangat coherent. Soal tuning menurut gue Tinte 2 tuh tuningannya tidak paling baik ya, seperti yang gue udah bilang. Tapi dia generally very very good. Menurut gue very good ya. Di Tinte 2, di T2 Evo ini kayak
Gue bilang dia dari bass, malah bass sebenarnya tuningan Tinte 2 Evo tuh gue lebih demen daripada Tinte 2 biasa ya. Kenapa? Karena kalau inget apa yang gue bilang di video unboxing gue ngomong kalau misalnya di Tinte 2 itu bassnya tidak begitu contour. Ini misalnya bukan tidak begitu, tapi contournya tidak terlalu baik. Jadi dia tuh lower midsnya agak naik, itu mulai turun pelan-pelan, ya. Bassnya tuh agak upper bass, mid bass, lebih elevated, sedikit lebih elevated, tidak terlalu banyak, sedikit lebih elevated, baru sub bass agak sedikit roll off. Bukan roll off sih, lebih ke gradually makin kecil, sedikit. Tinte 2 Evo menurut gue lebih proper, jadi dia malah naik ke sub bass, dan ini gue lebih demen. Secara tonal balance dia akan lebih bagus bass yang di contour seperti itu. Tapi setelah bass dia ke midsnya sebenarnya kalau gue komparasi dengan Tinte 2 asli ya nggak terlalu sampah. Midsnya justru malah beberapa mungkin akan lebih prefer tipe-tipe mids dari Tinte 2 Evo. Meskipun dia nggak setebel midnya Tinte 2 asli. Tinte 2 Evo tuh konturnya lebih bagus, kayak ya tadi seperti gue bilang, lebih kontur lebih bagus. Jadi kayak bassnya tuh dia nggak setebel Tinte 2 biasa. Tapi Tinte 2 Evo itu bassnya lebih kontur lebih baik, sama seperti midsnya nggak setebel Tinte 2 biasa, tapi dia konturnya tuh lebih kayak Harman gitu ya, kayak begini, kayak lebih kayak Harman gitu ya. Cuman problemnya, lu pada tahu kan ada Pinagen di situ tuh, ya kan? Kalau Pinagen yang benar itu dia pelan-pelan naik sampai ke 3K, ya. Habis itu dia berturun pelan-pelan, ya nggak? Baru dia turun pelan-pelan. Dan naiknya ya berapa sih? 10 dB paling. Di sini naiknya normal, jadi ini nggak SSR goblok ya, nggak setol SSR ya, nggak naik kayak tol SSR. Tapi ini naiknya bener nih, naik ke 3K nya bener. Tapi masalahnya dia nggak turun-turun, dia naik terus sampai 6K, dan ini nih gue masih bisa terima kalau ini adalah ornamen dari drivernya ya. Misalnya kayak contohnya nih, gue rasa di Tinte T2 ini ada peak-peaknya, gue rasa ini agak-agak ornamen dari drivernya ya. Jadi agak nge-peak di frekuensi tertentu. Tapi kayak ini nih gue rasa ya, ini personally gue nggak tahu, gue bukan tuner dia. Gue rasa ini emang sengaja, kayak dia sengaja ngebikin ini bright. Kenapa? Karena ngentot gitu loh. Kayak gue nggak tahu. Kayak why would you fucking do that gitu loh. Cuman ya karena mereka ngentot aja tadi. Kayak soalnya gini ya, nih gue selalu, gue orangnya nggak suka EQ. Mungkin sebagian dari anda tidak suka EQ, mungkin sebagian dari anda suka EQ, dan gue nggak masalah kalau mau EQ atau mau enggak. Kalau gue mendengar IEM atau headphone tuh gue mencari experience nya juga. Begitu gue harus menyentuh mereka menyentuh EQ, gue agak hilang ya experience itu. Jadi gue prefer untuk tidak EQ. Cuman ngefix dia dengan EQ tuh gampang banget. Lu cuma tinggal ngek gitu doang. Cuma satu doang. Ngek, apalagi kalau punya parametrik. Ngek, kelar. Kayak dia ini very well tuned every fucking where. Cuman ini doang. Tapi ini ya ngerusak tonal balance. Midsnya nggak setipis itu ya, nggak setipis SSR. Ya gue bisa bilang. Tapi harmonisnya kacau. Jadi bahkan nih selain harmonisnya kacau, mungkin itu agak sulit ya kalau misalnya gue jelaskan ya. Gini. Jadi ini bukan harmonisnya kacau sih, tapi ini problem lain yang gue temuin sini. Kalau misalnya gue denger musik jazz ya. Terus gue denger musik jazz, ada biola, ada trompet, ada piano, main tinggi-tinggi, frekuensi tinggi ya. Itu kacau tuh. Shouty banget. Kayak jadi gue harus lebih kecilin lagi gitu loh. Tapi
tetap aja over, kayak gimana ya, frekuensi itu kayak instrumen itu kan overpower vocalsnya dan yang lainnya, dan kayak apalagi lower midsnya agak nggak semaju di sini, nggak semaju di T2, jadi kayak cello bass akustik itu bodinya agak sedikit kurang, jadi nggak balance gitu loh. Secara tonal tidak balance, secara harmonics juga agak-agak kacau karena harmonics yang berada di frekuensi yang dapat significant elevation itu mendapatkan emphasis yang jauh lebih tinggi daripada yang lainnya, karena abis itu dia turun, abis itu dia ngedip tuh ya, pas mau ke upper treble dia keturun dulu, kan maksud gue jadi kacau gitu loh. Kayak ini bukannya sesuatu yang susah di fix gitu loh. Gue rasa lu pada tempelin filter, coba tempel di sini juga bener. Cuma masalahnya kayak kenapa lu nyuruh gue untuk melakukan itu gitu loh. Kayak goblok aja gitu loh. Kayak goblok banget aja gitu. Kayak gue kesel sendiri aja setiap kali gue dengerin ini tuh bahan bagus banget, tahi, ini kayak bagus banget sih technical performance ya. Untuk harganya dia tuh bagus banget. Kayak bass juga, contournya juga bagus, midsnya juga oke lah. Tapi ya kenapa begitu gitu loh, kenapa kayak this is a missed opportunity. Dan gak saya, gue demen sama Tinte 2, gue demen banget sama Tinte 2. Dan ini tuh ini tuh kayak memalukan anjir, ini kayak memalukan banget. Tapi kembali lagi intinya, jadi begini. BTW ini kan gue udah pakai, gue pakai kabel ini, gue pakai ear tips ini, gue colok ketup gue, suaranya bagus, gak usah main EQ. Cuma problemnya adalah gue nggak bisa, gimana ya, nggak logis kalau misalnya gue ngedenger, gue ngerekomendasiin IEM ya, harganya 500.000, 700.000. Apabila dia bagus, cuman kalau didengarkan dengan tiupnya harganya 11 juta gitu, kayak it doesn't fucking make sense. Dan ini IEM juga gitu kan, headphone ya. Rata-rata lu pakai IEM di mana, di jalan gitu loh. Ngapain berjalan-jalan di rumah lah, apa lah, muter-muter kayak ngapain, kayak jungkir balik kayak selalu lah ya. Tapi gimana ya? Sekarang kan gue bayangin pakai ini nih, ya, HBR 6 Pro. Gue yakin juga kebanyakan market Tinte 2 ya, Tinte 2 Evo, atau Tinte 2 biasa, itu bukan orang-orang yang pakai DAB yang bisa harganya 7 juta, 8 juta gitu loh. Mungkin ada beberapa yang seperti itu, misalnya kayak gue. Mungkin juga enggak gitu loh. So, gue rasa sebagian besar mungkin marketnya nggak megang DAB mahal ataupun DAC amp mahal dan sebagainya. Tapi meskipun gue megang DAB ini juga, dan ini misalnya DAB lumayan bagus ya, gue colokin ke sini tanpa EQ, sama gue bandingin lewat HP, gue colok pakai HP, terus gue EQ, bagusan suara HP gue pakai EQ gitu loh. Jadi EQ menurut dan EQ-nya nggak susah. Jadi kalau misalnya lu mau nge-EQ ya, intinya kalau mau nge-EQ, ini oke, ini pilihannya oke menurut gua. Karena technical performance-nya bagus dan dia mudah di EQ, mudah di fix. Jangan kalau lu males EQ jauh Tinte 2. Ataupun sebenarnya kalau misalnya lu mau EQ juga sebenarnya, tapi lu nggak ada problem sama pick dia ya. Tapi lu mencari presentasi yang lebih dynamic terus yang lebih tebel, ya Tinte 2 menurut gua pilihan yang lebih benar gitu. Tapi kalau misalnya nyari yang lebih cepat dan lebih koheren, Evo. Tapi ini wajib EQ. Kalau ini nggak wajib. Ya jadi intinya itulah. Jangan lupa nonton video JE. Tunggu untuk Melee juga. Melee gue malas banget juga anjir. Gimana ya, semakin gue dengerin semakin sedih gue. Boy, begitulah. Ya itu cuplikan teman. Tapi Melee nggak jelek gitu loh. Melee nggak jelek. Kayak sama ini juga nggak jelek. Cuman ini mengecewakan. Kalau Melee tuh nanti dah. Okay, that's it for the video. See you next time, Godspeed.